Warga desa, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membeberkan dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Pusat selama proses verifikasi faktual calon peserta pemilu 2024. Menurut koalisi, dugaan kecurangan tersebut dilakukan KPU dengan menekan KPU tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk meloloskan partai tertentu sebagai peserta pemilu 2024. Walhasil, KPU level daerah menuruti kehendak KPU pusat. Temuan itu didapat usai koalisi membuka posko pengaduan soal dugaan kecurangan selama proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramdhanil, lalu mengungkapkan kronologi dugaan intimidasi, intervensi, dan ancaman tersebut. Mulanya, pada tanggal 5 November, KPU Kabupaten Kota menyerahkan hasil verifikasi faktual partai politik ke KPU tingkat provinsi. Verifikasi faktual hanya diterapkan kepada partai politik yang belum memiliki kursi di DPR. Sehari setelahnya, pada tanggal 6 November, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik untuk seluruh kabupaten kota melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Kemudian, pada tanggal 7 November, hasil rekapitulasi diserahkan ke KPU Pusat. Menerima hasil itu, KPU Pusat kemudian melakukan panggilan video dengan menekan beberapa KPU Provinsi agar meloloskan partai tertentu. KPU Provinsi dipaksa untuk mengubah status beberapa partai yang semula tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Tindakan tersebut ditentang oleh beberapa KPU tingkat daerah. Tindakan intimidasi kemudian dilakukan dengan cara lain. Sekjen KPU turun tangan dan mengancam bakal memutasi jika KPU di daerah tak mengikuti instruksi mengubah status beberapa partai yang tak memenuhi syarat. Kabarnya, Sekretaris Jenderal sempat berkomunikasi melalui video call untuk menginstruksikannya secara langsung serta disertai dengan ancaman mutasi bagi pegawai yang menolak. Terpisah, Komisioner KPU Pusat Muhammad Afifuddin membantah dugaan instruksi dan intimidasi yang dilakukan KPU Pusat. Menurutnya, KPU akan langsung turun tangan jika ada jajarannya yang melakukan hal itu. Tidak ada. Kalaupun ada titik yang disebutkan, kita yang akan melakukan pemeriksaan kepada jajaran kita. Sejauh ini, KPU telah menetapkan sebanyak 17 partai sebagai peserta pemilu tahun 2024. Dari semua partai yang lolos administrasi, hanya Partai Umat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Partai yang belum memiliki kursi DPR dan dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta antara lain Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang atau BBB, dan Partai Buruh. Partai besutan politikus senior Amin Rais itu dinyatakan tak memenuhi syarat verifikasi faktual di Sulawesi Utara dan NTT. Kini, Partai Umat tengah melayangkan gugatan ke Bawaslu dan masih dalam tahap proses mediasi dengan KPU. Warga desa, tentu kita tidak ingin mendengar kalimat tersebut bahwa KPU melakukan pengancaman dan intervensi terhadap KPU daerah yang tidak meloloskan anggota partai tertentu. Tentu ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Karena itu, semoga dalam gugatan di Bawaslu akan terbuka apakah benar memang kejadiannya seperti ini. Dan jika benar, maka Bawaslu seharusnya nanti akan memutuskan yang terbaik sehingga tidak ada partai yang dirugikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.